Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. Jadi setelah mempelajari materi ketiga subject dan verb agreement, sekarang saatnya kita membahas soal ya. Langsung saja nomor 1, Annie and her brothers are at school. Karena subjeknya lebih dari satu orang, yaitu Annie dan saudara-saudaranya laki-laki, jadi verbnya pakai are, oke? Nomor 2, either my mother or my father is coming to the meeting. Oke, subjeknya di sini ada either my mother or my father. Karena di sini ada or, maka subjeknya dihukumi tunggal. Ya, jadi baik ibuku atau ayahku, jadi salah satu ya. Dan is adalah verb yang paling tepat. Selanjutnya, the dog or the cats are outside. The dog itu tunggal, setelah or ada the cats, jadi lebih dari satu, kucing-kucing itu, maka verb yang paling tepat adalah are. Kenapa? Karena salah satu dari the dog or the cats yang dipilih adalah setelah or. Ya, karena kata setelah or itu adalah jamak, yaitu the cats, kucing-kucing itu, maka verb yang tepat juga are, alias plural. Nomor 4, either my shoes or your coat is always on the floor. Kita lihat di sini verbnya adalah is karena setelah or di situ subjeknya adalah your coat. Your coats di sini singular dan either my shoes di sini plural. Tapi yang kita jadikan patokan adalah setelah or ya, your coat. Nomor 4, George and Tamara don't want to see that movie. Nah, di sini subjeknya George and Tamara. Jadi lebih dari satu karena and bukan or ya. Makanya untuk verbnya yaitu don't want. Nomor 6, Benito doesn't know the answer. Benito nama orang ketiga tunggal, maka verb yang tepat adalah orang singular juga yaitu pakai doesn't. Does boleh. Kalau misalnya kalimatnya positif berarti know aja. Didn't juga boleh, jadi macam-macam ya, nanti tergantung tensis, tapi kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, berhubung di sini kita hanya mencocokkan saja yang mana yang tepat pakai plural atau singular, maka verb untuk singular itu sendiri pakai does. Kalau negatif ya, doesn't, does not know, disingkat jadi doesn't. Nomor 7, one of my sisters is going on a trip to France. Di sini pakai is ya. Subjeknya adalah one of my sisters. Meskipun sisters itu jamak, tapi diawali dengan one ya. Salah satu dari saudara-saudaraku. Ya, salah satu dari saudaraku sedang pergi ke Prancis ya. One of my sisters is. Makanya verbnya itu pakai is bukan pakai are. Nomor 8, the man with all the birds lives on my street. Oke, kalau di sini ada jebakan seperti ada the birds gitu ya. Padahal sebelum the birds di situ ada preposition with. Jadi kalau ada preposition sebelum kata benda, maka dia itu nggak mungkin menjadi subjek. Karena untuk subjek utamanya itu adalah the man, bukan birds-nya. Jadi ada preposition with di situ, jangan sampai terpengaruh ya. Tetap the man itu tunggal, maka verbnya itu live pakai s alias tunggal, maka itu namanya singular. Selanjutnya nomor 9 juga sama kasusnya karena di sini ada preposition including, kata depan including, maka subjek utamanya adalah the movie, tunggal. The movie including all the previews takes about 2 hours to watch. The movie subjek utamanya, kemudian takes itu verb utama. Nomor 10, the players as well as the captain want to win. Di situ juga ada as well as sebagai preposition yang mana the players itu adalah subjek utamanya. The players itu plural. Jadi untuk subjek yang plural maka verbnya juga plural yaitu want. Want to win tanpa tambahan apapun. The players as well as the captain want to win. As well as di situ ingat ya hanya sebagai preposition yang maknanya di sini adalah sebaik ya. The players para pemain itu sudah cukup ya. Para pemain itu sebagus kaptennya
pengen menang. Either answer is acceptable. Jadi itu subjeknya adalah answer ya. Answer karena answernya tunggal maka verbnya juga tunggal is. Kenapa di sini ada either? Ya karena pembuat soal ingin menyampaikan kalau ada kata either maka subjek utamanya adalah yang jatuh setelah either. Kalau misalnya sebelum either itu ada subjek juga, maksudnya ada kata benda juga, maka jangan dihiraukan. Maka subjek utamanya adalah yang jatuh setelah either. Nomor 12, every one of those books is fiction. Every itu setiap orang, one maksudnya orang ya, jadi setiap orang of those books pada buku-buku itu hanyalah fiksi. Dan kita tahu dari sini ada preposition of ya. Jadi kalau setelah preposition maka those books itu tidak mungkin sebagai subjek. Dan subjek utamanya pasti dong every. Every itu artinya setiap maka dia disebut singular hukumnya. Dan kalau subjeknya singular maka verbnya juga singular yaitu is. Nomor 13, nobody knows the trouble I've seen. Nobody itu termasuk subjek yang singular ya. No, pokoknya diawali dengan no, berarti subjeknya singular. Nobody, nothing. Oke, nobody knows. Knows itu verb singular ya. Know ditambahin s. Nobody knows. Oke, cukup itu aja yang kalian pahami sudah masuk ya. Jadi kalau the trouble I have seen itu sudah nggak usah dipikirin lagi ya, kok bisa I have seen atau apa, nggak perlu diperhatikan detail-detail. Yang penting kalian sudah tahu kuncinya ada subjek utama yaitu nobody sama verb utama knows, sudah cukup ya. Nomor 14, is the news on at 5 or 6? Is itu verb utama yang mana subjeknya adalah news. News itu uncountable noun ya. Kalau uncountable, subjek uncountable maka wajib hukumnya singular hukumnya. Oke, news itu pembacanya bukan news ya, tapi news, N-U-S ya, news. Oke. Nomor 15, mathematics is John's favorite subject, while civics is Andrea's favorite subject. Untuk subjek utamanya adalah mathematics. Mathematics itu hukumnya singular karena dia uncountable ya. Kalau nama ilmu pengetahuan itu kita ciri-cirinya ya, ciri-ciri uncountable noun itu biasanya mata pelajaran ya, mata pelajaran termasuk uncountable. Jadi kebetulan di sini mathematics yang disebut dan verb utamanya adalah is. While di sini adalah penghubung antar kalimat ya, while yaitu yang artinya sedangkan Andrea's favorite subject. While civics is Andrea's favorite subject. Jadi pelajaran kewarganegaraan itu adalah favoritnya Andrea. Civics itu nama mata pelajaran, dia hukumnya singular, maka verbnya juga singular yaitu is ya. While civics is. Nomor 16, $8 is the price of a movie these days. Jadi mana ayo subjek utamanya? Subjek utamanya yaitu $8. Kok bisa is ya verbnya? Jadi verb utamanya itu adalah is, dia singular. Kita lihat dari mana? Dari age-nya ya. Jadi kalau berhubungan dengan angka maka dia berhubungan dengan mata uang, angka itu maka verb utamanya singular ya. Meskipun di situ ada $s ya. Untuk mata uang itu memang ditambahin s ketika uangnya itu lebih dari 1 ya. Jadi kenapa di sini disebut singular karena ini berhubungan dengan uang, $8 ya. Uang itu nggak bisa dihitung ya, uncountable karena membutuhkan satuan yaitu dolar satuannya. Maka $8 is the price of a movie these days. Itu adalah yang cocok. Nomor 17, are the tweezers in the drawer? Are di sini adalah verb utamanya yaitu dari subjek tweezers. Tweezers adalah pinset ya, penjepit. Namanya penjepit itu selalu plural. Gunting juga selalu plural. Trouser juga selalu plural. Jadi benda-benda yang berpasangan itu pasti plural. Dan kalau misalnya benda itu selalu plural, otomatis verbnya juga harus plural. Contohnya di sini adalah are
Are the tweezers in the drawer? Apakah pinset itu di dalam loker? Oke. Nomor 18. Your pants are at the cleaners. Pants juga termasuk kata benda yang selalu plural ya, karena berpasangan kanan dan kiri. Pants ya, celana pendek. Are verbnya yang cocok, yaitu jamak ya. Your pants are at the cleaners. Nomor 19. There were 15 candies in that bag. Now there's only one left. Nomor 19 di sini ada there were. Nah, kenapa were? Karena kalau kita menemui ada subjek there, ya, maka subjek utamanya adalah yang jatuh setelah verbnya. Kalau setelah verbnya itu adalah subjeknya lebih dari satu alias plural, maka verbnya harus plural. Ya, there were. Kalau misalnya nggak ada 15, cuma satu, misalnya one candy, berarti there is ya. Ingat pelajaran sebelumnya juga sudah dibahas ya. Selanjutnya kalimat kedua yaitu now there is only one left. Nah, setelah there di situ is, kenapa? Karena setelah there subjek utamanya adalah one, yaitu one left, satu tersisa ya. Oke, untuk latihan selanjutnya kita akan membahas tentang noun phrase. Jadi di sini kita disuruh untuk membahas tentang karakter frase kata benda ya. Jadi dalam satu kalimat itu noun phrase-nya yang mana? Oke, langsung saja. Nomor 1, this old computer. Jadi untuk noun phrase-nya itu adalah this old computer. Kalau is wordless itu kan sudah masuk ke ini ya, verb. Maka yang termasuk noun phrase adalah this old computer. This itu namanya demonstrative. Nomor 2, we haven't heard a funny joke recently. Untuk di sini we haven't heard itu kalimatnya ya, maksudnya verbnya. Untuk noun phrase-nya adalah a funny joke. Recently hanya sebagai adverb ya, keterangan. Jadi a itu artikel sebuah, funny itu kata sifat mensifati joke, yaitu joke noun utama, gurauan. A funny joke, gurauan, sebuah gurauan yang lucu. Untuk selanjutnya nomor 3, simak baik-baik ya. This windy weather leads to many fallen trees. This itu demonstrative, windy itu kata sifat mensifati weather, yaitu noun-nya weather. Nah, sudah. Nah, jadi noun phrase pertama yaitu windy weather. Jadi musim yang berangin ya. Selanjutnya leads. Leads itu kata kerja ya. Untuk selanjutnya itu noun lagi, noun phrase ya. Noun phrase-nya terdiri dari many fallen trees ya. Many fallen trees. Many sebagai quantity, jumlah, fallen sebagai ya, awalnya verb, tapi di sini fungsinya bukan sebagai kata kerja ya, tapi dia sebagai kata sifat mensifati trees. Fallen trees, pohon berguguran. Pohon yang berguguran. Kalau kita melihat ada kata kerja, tapi di sini sebagai berubah menjadi verb ketiga, berubah menjadi bentuk ketiga, maka kalau digandengin sama noun, dia disebut adjektif, mendeskripsikan kata benda yang jatuh setelah verb ketiga tersebut. Fallen trees, fallen hill, broken home, seperti itu ya contohnya ya teman-teman. Nomor 4, the wealthy ladies bought expensive jewelry in every store. Untuk pembahasannya yang noun phrase pertama yaitu the wealthy ladies. Untuk bought itu verb utama, kemudian noun phrase yang kedua yaitu expensive jewelry. Oke, untuk nomor 5, the frustrated, exhausted hunters walked on. Dan ini simple banget ya. Yang bikin panjang adalah keterangan kata bendanya ya, adjektifnya. Apa aja di situ, ada beberapa adjektif bentukan dari kata kerja yaitu frustrated, exhausted, seperti itu. Jadi untuk subjek utamanya adalah hunters. Hunters para pemburu yang marah dan frustasi itu berjalan. Nomor 6, she is my favorite cousin. Jadi noun phrase-nya hanya my favorite cousin.
My sebagai possessive, favorite sebagai kata sifat mensifati cousin ya, favorit. Keponakan favorit aku atau kesukaan aku. Nomor 7. The excited child ran along the busy sidewalk. Jadi untuk noun phrase pertama yaitu the excited child. The sebagai artikel penunjuk, excited sebagai kata sifat mensifati child yaitu noun utamanya. Kemudian diikuti sama verb yaitu ran along. Nah, untuk yang noun phrase kedua yaitu bacanya the busy sidewalk. Jadi artinya the busy sidewalk itu pinggiran jalan yang ramai ya. Nomor 8. We sat in the first row. We sat itu sudah termasuk kalimat yaitu kita duduk. Sudah ada subjek sama kata kerja sat ya. Kemudian setelah in ini sebagai preposition ya, kata depan. Jadi dia tidak termasuk noun phrase. Yang termasuk noun phrase di sini setelah in yaitu the first row of seats. Jadi noun terdiri dari artikel the, first itu termasuk ordinal number, urutan, row itu termasuk noun ya. First row, barisan utama, barisan pertama, of seats. Jadi setelah of itu tidak termasuk noun phrase tapi noun aja ya, karena nggak ada yang menjelaskan seatnya lagi. Nomor 9, these 2 blue pens will not ride. This termasuk demonstratif, 2 itu cardinal number, jumlah, blue itu adjektif, biru, pens itu noun utamanya. Jadi these 2 blue pens, 2 pen biru ini tidak akan menulis. Nomor 10, Kelsey served English muffins for brunch. Kelsey serve itu subject verb ya, kalimatnya untuk nounnya atau objeknya yaitu English muffins. Simple banget ya. Muffins itu noun utama, kemudian English itu keterangan dari si muffin yaitu adjektif. Kemudian setelah for di situ bukan sebagai noun phrase ya, karena cuma brunch aja, for brunch. Jadi noun biasa bukan noun phrase. Brunch itu makan siang plus sarapan gitu ya, breakfast and lunch. Nomor 11, will you finish this course please? Oke. Will you finish sudah termasuk kalimat aja, kalimat simple ya. Kemudian diikuti sama si noun phrase yaitu this course. This demonstrative, course itu noun utama. Nomor 12, 3 large raccoons ate quickly at our empty campsite. 3 rakun besar makan dengan cepat di perkemahan kita. Di perkemahan kita yang kosong gitu ya. Jadi subjeknya itu terdiri dari noun phrase apa aja, ada 3 large raccoons. 3 sebagai jumlah yaitu cardinal, large adjektif, kata sifat yang mensifati raccoon-nya. Kemudian setelah verb ate quickly ya, quickly itu adverb ya, bukan noun phrase. Di situ diikuti oleh objek yaitu empty campsite. Empty itu adjektif, campsite itu nounnya. Jadi cuma 2 kata benda, cuma 2 kata ya, yaitu empty sama campsite. Untuk catatannya, original atau asal daerah, negara, suku itu juga termasuk dalam adjektif ya. Contohnya dalam Japanese girl, American woman, Indonesian man, dan lain sebagainya. Oke guys, semoga bermanfaat untuk pertemuan kita kali ini di pembahasan materi ketiga. Dan ingat ya, untuk memahami bisa mengidentifikasi noun phrase ya, karena dalam soal TOEFL itu banyak sekali noun phrase yang akan menjebak kita, yang mana seharusnya cuma kata benda biasa tapi dibikin panjang seperti noun phrase. Maka kalau kalian bisa mengidentifikasi noun phrase dalam sebuah kalimat, kalian akan gampang memahami soal dan gampang banget dalam menyelesaikan soal dalam TOEFL. Karena di dalam TOEFL itu banyak sekali ragam macam noun phrase. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.